Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Surya dengan NIM 444322008 dari kelas 3A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penggunaan dari garam pengemulsi pada bahan tambahan pangan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya. Nah, jadi sebelumnya apa sih garam pengemulsi itu? Nah, jadi di sini kita bahas mengenai bahan pangan. Jadi bahan pangan yang memiliki komposisi ideal untuk manusia adalah susu. Kandungan yang terdapat di dalam susu mudah diserap oleh tubuh. Namun, susu merupakan produk pangan yang mudah rusak. Oleh karena itu, pengolahan dan proses pemanfaatan yang benar dan optimal terhadap produk susu dapat menjaga kestabilan mutu produk menurut Amin et al. 2020. Nah, salah satu produk olahan pangan berbahan dasar susu adalah keju. Produk keju pun memiliki berbagai jenis, misalnya keju olahan yang dibuat dari garam pengemulsi dan campuran keju alami. Struktur keju olahan ini lebih kokoh dan memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan keju alami. Nah, jadi produk keju yang menggunakan garam pengemulsi ini dia tuh mempunyai tekstur yang lebih lembut dan juga strukturnya lebih kokoh gitu, lebih enak ketimbang keju yang diproses secara alami. Nah, kemudian pengemulsi atau zat pengemulsi dalam bahasa Inggris emulsifier adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Pada umumnya, pengemulsi merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun non-polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Nah, apa sih garam pengemulsi itu? Jadi garam pengemulsi atau yang lebih dikenal dengan emulsifying salt adalah bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah kerusakan atau pemisahan lemak. Nah, penggunaan dari garam pengemulsi ini sendiri itu kadang-kadang disebut garam meleleh dan mereka bukan pengemulsi yang sebenarnya. Sebaliknya, garam pengemulsi membubarkan kasein yang tidak larut dalam dadih keju, dan kasein terlarut ini kemudian dapat bertindak sebagai pengemulsi dan membentuk lapisan membran di sekitar lemak cair yang dilepaskan selama pemanasan dan pemotongan keju alami. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi. Jadi garam pengemulsi banyak digunakan dalam pembuatan keju olahan, dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu monofosfat, polifosfat, dan juga sitrat. Perlu untuk menggabungkan 2 atau lebih garam ke dalam campuran untuk mencapai karakteristik pengemulsi dan peleburan yang optimal, serta menghasilkan keju olahan yang homogen dan stabil, menurut Abdel Hamid et al. 2000. Nah, kemudian di sini terdapat manfaat. Apa sih manfaat dari garam pengemulsi ini? Jadi garam pengemulsi dapat menghasilkan tekstur keju yang homogen sehingga menghasilkan keju yang tidak hancur atau lengket saat diiris dan mempengaruhi kualitas fisik dan kimia proses cheese gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya pada jenis keju olahan yang menggunakan garam pengemulsi ini, dia tuh strukturnya lebih kompleks dan juga lebih kokoh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sebagai garam pengemulsi, garam ditambahkan ke sebagian besar makanan keju olahan untuk mencegahnya menjadi terlalu berminyak saat dicairkan. Ia juga bertindak sebagai zat penyangga untuk membantu mengontrol pH makanan atau sebagai pengawet untuk menghindari pembusukan makanan. Jadi si garam pengemulsi ini selain untuk lebih memberikan rasa lebih enak terhadap kejunya, ini pun dapat berguna sebagai bahan pengawet gitu, agar masa simpan keju ini lebih lama. Nah, kemudian di sini terdapat tujuan. Nah, dari tujuan inilah untuk melatih sifat fisik keju olahan yang dicampurkan dengan formulasi garam pengemulsi. Kelainan keju olahan menurut dengan meningkatnya difosfat dan penurunan polifosfat dalam campuran garam. Ini dapat dikaitkan dengan efek yang berbeda dari garam-garam ini pada tingkat emulsifikasi lemak dan protein.
dan pengaruhnya terhadap nilai pH dan produk akhir. Dengan demikian, keju dengan pengemulsi tinggi memiliki daya leleh yang buruk. Jadi, si garam pengemulsi ini digunakannya tuh harus sesuai dengan takaran, karena ketika kelebihan maka itu pun tidak baik terhadap produk keju yang kita hasilkan. Dampaknya akan memiliki daya leleh yang sangat buruk seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri ini, peneliti ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Dalam kata lain, peneliti mengkaji sumber referensi baik fisik maupun digital. Oleh karena itu, objek dalam penelitian ini adalah literatur atau jurnal ilmiah yang diperoleh dari SIG Publication, Taylor and Friends, Wiley Online Library, dan Google Scholar. Literatur yang digunakan berfokus pada garam pengemulsi juga pada keju olahan. Nah, untuk implementasinya sendiri nih, pada pembuatan proses dilakukan dengan menggunakan metode Carrick 1999. Terhadap awal pembuatan proses cheese adalah penambahan emulsifier atau garam pengemulsi pada fresh cheese. Kemudian emulsifier yang digunakan itu adalah garam pengemulsi monosodium fosfat. Monosodium fosfat ditambahkan dengan konsentrasi untuk perlakuan 1 2%, perlakuan 2 3%, dan perlakuan 3 itu 4%. Nah, keju yang telah ditambahkan monosodium fosfat kemudian setelah itu dilakukan proses pemanasan pada suhu 85 derajat Celcius dan dilakukan pengadukan selama 15 menit. Keju yang telah dihomogenisasi kemudian dicetak dan dikemas dengan aluminium foil. Nah, jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya dalam proses pembuatan, pemanfaatan garam pengemulsi juga digunakan. Namun pemanfaatan tersebut perlu diperhatikan agar mendapat hasil produksi yang maksimal dan sesuai harapan. Penggunaan garam emulsi mempengaruhi kualitas fisik keju olahan menjadi tidak lengket dan tidak mudah hancur. Oleh karena itu, pengguna garam emulsi dalam pembuatan keju olahan ini perlu disesuaikan rasio dan jenis yang digunakan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas, sifat, dan juga sensori keju olahan. Nah, ini referensi yang saya acu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.